Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raican Dwi Putra dari kelompok 1 kelas 1B. Di sini saya akan membahas mengenai sistem saraf vertigo. Vertigo merupakan salah satu gejala sakit kepala yang sering disertai pusing yang berputar atau pusing 7 keliling. Vertigo termasuk ke dalam gangguan keseimbangan yang dinyatakan sebagai pusing, pening, sempoyongan, rasa seperti melayang atau dunia seperti terjungkir balik. Vertigo adalah suatu gangguan sensasi gerakan, yaitu yang ditandai dengan adanya sensasi gerak dari tubuh atau lingkungan sekitarnya dengan gejala yang timbul, terutama dari jaringan otonomik yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh, yang mengakibatkan terganggunya sistem vestibular. Vertigo terdiri dari dua macam, yaitu vertigo sentral dan vertigo perifer. Vertigo sentral adalah vertigo akibat kelainan di daerah sentral, seperti batang otak, cerebellum, dan cerebrum. Penyebab vertigo sentral biasanya dikaitkan dengan stroke, neoplasma, migrain basilar, trauma, dan pendarahan pada cerebellum. Sedangkan vertigo perifer adalah vertigo akibat kelainan pada labirin dan vestibularis. Biasanya penyebab pada labirin yaitu BPPV, posttrauma, Meniere, labirintitis, toksik, oklusi dan fistula labirin. Dan untuk penyebab pada vestibularis yaitu infeksi, inflamasi, neuroma akustik, dan tumor lain. Penyebab umum dari vertigo menurut Mariel K.A. pada tahun 2012. Yang pertama, keadaan lingkungan. Biasanya seseorang yang mengalami vertigo merasakan mabuk darat dan mabuk laut, serta mengalami vertigo ketinggian. Yang kedua, obat-obatan. Beberapa obat ototoksik dapat menyebabkan vertigo yang disertai tinnitus dan hilangnya pendengaran. Obat-obat itu antara lain aminoglukosid, diuretik loop, antiinflamasi nonsteroid, derivat kina, atau antioplasitik yang mengandung platina. Streptomisin lebih bersifat vestibulotoksik, demikian juga gentamisin. Sedangkan kanamisin, amikasin, dan etilmisin lebih bersifat ototoksik. Yang ketiga, kelainan telinga. Endapan kalsium pada salah satu kanalis semisirkularis di dalam telinga bagian dalam yang menyebabkan benik paroksimal posisional. Yang keempat, infeksi telinga bagian dalam, seperti karena adanya bakteri, labirintis, ataupun penyakit Meniere. Yang kelima, peradangan saraf seperti vestibuler dan herpes zoster. Yang keenam, kelainan neurologis seperti tumor otak, tumor yang menekan saraf vestibularis, sklerosis multiple, dan patah tulang otak yang disertai cedera pada labirin, persyarafannya, ataupun keduanya. Dan yang ketujuh adalah kelainan sirkularis, yaitu gangguan fungsi otak sementara karena berkurangnya aliran darah ke salah satu bagian otak, atau biasa disebut dengan sebutan transient ischemic attack pada arteri vertebral dan arteri basiler. Yang selanjutnya ada faktor risiko dari vertigo. Ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan gejala vertigo itu menyerang seseorang. Di antaranya adalah berusia lebih dari 50 tahun, kemudian jenis kelamin wanita, pernah atau sedang mengidap luka di kepala, atau sering menggunakan obat-obatan tertentu, dan juga ada anggota keluarga yang memiliki riwayat vertigo, lalu juga mengalami infeksi pada telinga dan mungkin sedang mengalami stres berat, lalu juga sering mengkonsumsi alkohol. Sebenarnya faktor resiko vertigo itu berbeda antara vertigo perifer dan vertigo sentral. Nah, berdasarkan penyebabnya, vertigo itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vertigo sentral dan vertigo perifer.
Vertigo sentral sendiri adalah jenis vertigo yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat. Sedangkan vertigo perifer adalah jenis vertigo yang disebabkan oleh masalah pada organ keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam. Nah, vertigo perifer ini merupakan jenis vertigo yang paling sering terjadi. Lalu yang selanjutnya untuk faktor resiko terjadinya vertigo perifer diantaranya itu usia tua, jenis kelamin wanita, riwayat infeksi telinga dan paparan suara, lalu juga paparan trauma termasuk diantaranya itu trauma mekanis dan barotrauma misalnya berprofesi sebagai pilot dan juga penyelam. Yang selanjutnya faktor resiko terjadinya vertigo sentral yaitu migrain untuk vertigo yang disebabkan oleh migrain vestibular. Yang selanjutnya faktor resiko metabolik yang dapat menyebabkan stroke iskemik, misalnya aritmia, aterosklerosis, dan hipertensi. Yang selanjutnya faktor resiko perdarahan arteri vertebrobasiler, misalnya aneurisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Febri Nur Amalia dari jurusan Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai epidemiologi dari vertigo. Vertigo ini merupakan keluhan yang paling umum ditemukan dan merupakan salah satu penyakit neurologi yang paling sering terjadi. Berdasarkan data epidemiologi dunia, kejadian vertigo itu mencapai 20-30%. Dan angka prevalensi vertigo pada usia dewasa 18-79 tahun itu mencapai 7,4% dengan angka insidensinya yaitu 1,4% dalam 1 tahun. Vertigo ini terjadi lebih sering pada wanita dibandingkan dengan pria. 80% dari penyebab vertigo yaitu terjadi karena penyebab perifer, dengan kelompok paling banyak yaitu Benign Paroxysmal Postural Vertigo atau disingkat dengan BPPV. Dengan sisa 20%-nya yaitu terjadi karena penyebab dari sentral. Untuk mortalitasnya yaitu 9% dengan tingkat mortalitas tertinggi pada pasien geriatri yang mengalami trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Piani dari kelompok 1 kelas 1B akan menjelaskan tentang prevalensi penyakit vertigo. Menurut George 2009 pada tulisannya, di Amerika Serikat sendiri ada 64 dari 100.000 orang menderita vertigo, di mana 60% diantaranya adalah wanita. Terjadi pada usia rata-rata 51-57 tahun dan jarang terjadi pada usia 35 tahun tanpa riwayat trauma kepala. Lalu di Berlin, menurut Departemen of Epidemiology, hasil karya penelitian Robert Koch Institute di Institut Jermani mengatakan bahwa prevalensi vertigo dalam 1 tahun di Jerman adalah 0,9%, di mana vertigo akibat migrain sebanyak 0,89% dan BVV atau benign proximal positional vertigo atau salah satu gangguan dari vertigo atau salah satu tipe vertigo perifer yang mempengaruhi vestibular yang berada di telinga sekitar 1,6% dan vertigo akibat Meniere's disease adalah 0,51%. Baik, sedangkan untuk prevalensi di Indonesia sendiri, penyakit vertigo ini bisa dikatakan cukup tinggi, di mana menurut Pulungan 2018 pada tulisannya mengatakan bahwa pada 2017 sekitar 50% dari orang tua berumur 75 tahun menderita vertigo, dan pada 2018 sekitar 50% dari kasus-kasus vertigo diderita oleh penderita berusia 40-50 tahun dan merupakan keluhan nomor 3 paling sering dikeluhkan oleh penderita yang datang ke praktek umum setelah nyeri kepala dan stroke. Baik, perkenalkan, nama saya Dava Nabila Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari sistem saraf vertigo. Sistem saraf vertigo ini dibagi berdasarkan beberapa teori atau dibagi dalam beberapa macam berdasarkan yang pertama, rasa pusing atau vertigo.
Rasa pusing atau vertigo ini disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan saraf pusat. Jadi, posisi atau gerak tubuh yang akan dilakukan itu tidak sesuai dengan persepsi dari sistem saraf pusat tadi, yang apa yang akan dipikirkan. Tidak sinkron seperti itu. Lalu yang kedua yaitu patofisiologi vertigo berdasarkan teori overstimulasi. Berdasarkan teori overstimulasi, ini terjadi rangsang yang berlebihan terhadap hiperemi kanalis semisirkularis yang ada pada telinga, sehingga rangsang yang berlebihan tadi menyebabkan fungsinya terganggu. Akhirnya menyebabkan vertigo, nistagmus, mual, dan muntah. Untuk mual dan muntah ini termasuk dari gejala-gejala yang diakibatkan atau yang terjadi karena rangsangan berlebihan. Lalu ada teori otonomik. Vertigo berdasarkan teori otonomik ini terjadi karena penurunan reaksi sistem saraf otonom. Mohon maaf, ada kesalahan. Jadi untuk teori otonomik ini terjadi karena adanya penekanan perubahan reaksi sistem saraf otonom sebagai usaha dari adaptasi gerakan atau perubahan posisi. Jadi penekanan dari perubahan reaksi sistem saraf otonom ini itu merupakan suatu adaptasi gerakan atau perubahan gerak atau posisi. Nah, karena sering teradaptasi dengan perubahan penekanan ini menyebabkan terjadinya gejala klinis yang timbul jika sistem simpatisnya terlalu dominan. Namun, jika sistem parasimpatis yang berperan, maka gejala klinisnya hilang. Jadi, hal ini tuh berpengaruh terhadap gejala yang akan timbul. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi dari sistem saraf vertigo berdasarkan teori neural mismatch. Berdasarkan teori neural mismatch ini terjadi berdasarkan pengembangan teori konflik sensorik. Teori konflik sensorik itu yang ada di bawah. Dan dari awal itu otak itu sebenarnya mempunyai memori atau ingatan tentang gerakan-gerakan tertentu. Misal mau makan, kita tahu seperti apa gerakan makan itu, dan akan melakukan kegiatan pembelajaran kita tahu karena otak itu mempunyai rekaman atau ingatan tentang gerakan-gerakan tertentu yang akan dilakukan. Dan jika pada suatu saat dirasakan gerakan yang aneh atau tidak sesuai dengan gerakan yang telah direkam sebelumnya, timbul reaksi dari sistem saraf otonom. Jadi gerakan yang dilakukan tadi tidak sesuai dengan gerakan yang tersimpan. Akhirnya karena gerakan tadi tidak sinkron, menyebabkan timbulnya reaksi dari sistem saraf otonom. Jika hal ini terbiasa terjadi, maka lama-kelamaan akan terbiasa, dan pola tersebut jika dilakukan berulang-ulang akan terjadi mekanisme adaptasi, sehingga berangsur-angsur tidak timbul gejala lagi. Jadi gejala yang awalnya suatu hal yang awalnya merupakan gejala, jika hal itu terjadi berulang-ulang, maka hal itu bukan merupakan gejala lagi, namun sudah menjadi kebiasaan atau hal yang baru, seperti itu. Lalu selanjutnya
Patofisiologi berdasarkan teori neurohumoral. Untuk patofisiologi berdasarkan neurohumoral ini diantaranya ada teori histamin dari Takeda, teori dopamin dari Cole, dan teori serotonin oleh Lukat, yang masing-masing menekankan peranan neurotransmitter tertentu dalam mempengaruhi sistem saraf otonom, sehingga menyebabkan timbulnya gejala vertigo. Selanjutnya yaitu teori konflik sensorik. Pada teori konflik sensorik ini, sensorik yang masuk itu berlawanan atau tidak sesuai dengan sensorik yang ada di perifer. Jadi terjadi ketidakcocokan sensorik yang masuk yang berasal dari reseptor sensorik perifer, yaitu antara mata atau visus, vestibulum, dan proprioseptik, atau ketidakseimbangan atau asimetri masukan sensorik dari kiri kanan, sehingga menyebabkan kebingungan sensorik di sentral. Karena terjadi kebingungan sensorik tadi, menyebabkan nistagmus atau usaha koreksi bola mata, ataksia atau sulit berjalan, yaitu gangguan vestibuler atau cerebellum, dan berputar, yaitu berasal dari sensasi kortikal. Jadi, saya ulangi, untuk teori konflik sensorik ini, sensorik yang masuk itu tidak sesuai dengan apa yang diterima. Jadi mata menangkap hal A, lalu telinga menangkap hal B. Jadi karena ketidaksesuaian hal tersebut, sensorik sentral menjadi bingung dan menyebabkan terjadinya nistagmus, ataksia, atau berputar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alsya Syifa Zahra dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari vertigo sendiri. Nah, sebelum itu, patofisiologi vertigo sangat berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam proses orientasi arah antara lain organ penglihatan, proprioseptif, dan vestibular. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari vertigo sendiri berdasarkan letak lesinya atau pembuluh darah mana yang tersumbat. Untuk klasifikasi vertigo sendiri sebenarnya dalam garis besar dibagi menjadi 2. Namun karena ada penyebab lain, maka dari itu di slide ini ada 3 bagian klasifikasi vertigo. Untuk yang inti, yang pertama ada sentral. Di sentral sendiri ada bagian infark batang otak, tumor otak, radang otak, insufisiensi avibasiler, dan yang terakhir ada epilepsi. Yang kedua ada dari perifer. Yang pertama labirin. Labirin terdiri dari beniproximal positional vertigo atau BPPV, lalu ada Meniere, ada ototoksik, dan ada labirinitis. Yang kedua ada saraf vestibuler yang terdiri dari neuritis dan neuroma akustik. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa pada klasifikasi vertigo terdapat pengaruh hemoglobin, leukosit, dan trombosit yang terjadi. Sebenarnya apa sih pengaruh dari hemoglobin, leukosit, dan trombosit pada vertigo sendiri? Yang pertama, pengaruh dari hemoglobin. Salah satu penyebab dari vertigo yaitu adanya kelainan vaskular. Kelainan vaskular dapat ditandai seperti anemia. Anemia merupakan kondisi karena kurangnya eritrosit atau kurangnya hemoglobin itu sendiri. Nah, apabila seseorang mengalami anemia, maka jumlah hemoglobin akan berkurang sehingga jumlah oksigen yang dibawa oleh sel darah merah sedikit. Akibatnya jaringan yang dibawa kepada jaringan organ sekitar akan berkurang sehingga mengalami hipoksia. Adanya hipoksia pada organ keseimbangan menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan sehingga terjadi serangan vertigo. Lalu selanjutnya, hubungan jumlah leukosit terhadap vertigo.
Ada hubungan yang berpengaruh terhadap vertigo, di mana vertigo dapat menyebabkan stres, atau stres dapat menyebabkan vertigo. Hal ini diperkuat di mana tanda dan gejala vertigo pada umumnya adalah mual, muntah, berkeringat, dan bradikardi. Penelitian mengatakan bahwa pasien dengan vertigo melaporkan gejala somatik berat yang berkaitan dengan cemas dan depresi yang semakin berpengaruh terhadap vertigo. Dalago et al. Meneliti penyebab mengapa seseorang tidak merasa sembuh total setelah dilakukan pengobatan pasca keluar dari rumah sakit. Mereka berpendapat bahwa cemas merupakan kondisi yang sering mengikuti pada kejadian vertigo perifer. Efek cemas mempengaruhi penyakit dan peluang untuk sembuh total. Inflamasi. Stres yang tidak ditangani dapat memicu inflamasi. Inflamasi ditandai dengan adanya peningkatan sel darah putih sehingga dapat memberikan dugaan bahwa adanya sel darah putih yang meningkat mempengaruhi pada vertigo perifer. Lalu yang terakhir adalah hubungan jumlah trombosit terhadap vertigo. Adanya peningkatan secara tidak normal dalam jumlah trombosit awal mula penyebab dari arteriosklerosis. Trombosit berperan penting pada patofisiologi dari penyakit aterosklerosis. Jumlah besar trombosit memiliki granula lebih di mana akan mempengaruhi proses hemostatis, vasomotor, dan fungsi proinflamasi lebih baik, sehingga aktivasi trombosit berkaitan dengan kenaikan volume trombosit. Trombosit juga diketahui memicu dan membantu proses inflamasi dengan cara melakukan sekresi sejumlah zat aktif seperti faktor aktivasi trombosit. Meningkatnya hitung jumlah trombosit dan rata-rata volume trombosit menjadi indikatif dari status inflamasi subklinis yang berkontribusi terhadap kondisi pasien dengan BPV idiopatik. Selanjutnya adalah vertigo sentral. Vertigo sentral disebabkan oleh gangguan sistem saraf pusat. Vertigo ini merupakan manifestasi akibat gangguan pada batang otak, cerebellum, dan nukleus vestibular. Gangguan pada arteri vertebrobasilar seperti stroke dapat memiliki manifestasi sebagai vertigo. Fungsi sistem vestibular terletak pada kanalis semisirkularis yang berada pada dalam aparatus vestibular, terisi cairan yang apabila bergetar berfungsi mengirim informasi tentang gerakan sirkuler atau memutar. Informasi yang berasal dari sistem vestibular 50% terdiri dari vestibulum, sisanya dari mata proprioseptik. Adanya gangguan dari sistem vestibular menimbulkan berbagai gejala antara lain vertigo, nistagmus, ataksia, mual muntah, berkeringat, dan psikik. Gejala-gejala tersebut dapat timbul secara bersamaan, sendiri, atau terjadi secara bergantian. Gejala tersebut dipengaruhi oleh derajat sumber maupun jenis rangsangan. Sementara gerakan cairan dalam kanalis semisirkularis memberi pesan kepada otak bagaimana kecepatan kepala berotasi ketika kepala mengangguk atau kepala menoleh. Yang selanjutnya adalah vertigo perifer. Seperti yang telah dijelaskan pada klasifikasi, vertigo perifer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV. Adalah penyebab tersering dari vertigo. BPPV primer masih belum diketahui penyebabnya, sementara yang sekunder dapat disebabkan karena trauma kepala. Kemungkinan karena adanya otokonia yang rusak dan menempati endolimfe, sehingga terjadi perubahan sensasi direksional. Penyebab lain yang sering adalah adanya riwayat operasi telinga yang mungkin menyebabkan kerusakan utricula dan kerusakan otokonia. Yang kedua, ada penyakit Meniere. Disebabkan karena adanya gangguan sekresi berlebih dari endolimfe atau kegagalan penyerapan sehingga terjadi sensasi vertigo dan gangguan pendengaran termasuk tinnitus. Teori lain menyebutkan bahwa penyakit Meniere timbul akibat peradangan pada labirin. Nah, ada juga infeksi dan peradangan pada sistem vestibular dapat menyebabkan vertigo perifer. Contohnya, yang pertama ada neuronitis vestibular yang sering disebabkan karena virus setelah pasien terserang episode flu. Yang kedua adalah labrinitis supuratif akut yang disebabkan karena infeksi bakteri akut pada telinga dalam. Yang selanjutnya ada fistula perilimfe, adalah adanya fistula antara telinga tengah dan dalam yang sering disebabkan karena trauma, termasuk barotrauma dan pasca operasi telinga, dan kolesteatoma. Nah,
Yang terakhir ada Superior Semicircular Canal Decision Syndrome atau SSCDS. Dapat menyebabkan vertigo karena adanya tulang yang pecah atau rusak pada kanalis semicircularis superior pada koklea. Adanya suara yang besar dan atau peningkatan tekanan intrakranial dapat menginduksi terjadinya sensasi vertigo. Untuk BPVV sendiri, ini termasuk tambahan ya, ditandai oleh adanya rasa berputar yang hebat dengan atau tanpa rasa mual akibat perpindahan secara cepat seperti bangun ke berbaring atau berbaring ke bangun. Hal ini disebabkan karena adanya kelainan pada otokonial berupa deposit pada kupula kanalis semicircularis posterior. Adanya deposit menyebabkan kanalis menjadi sensitif saat tubuh mengalami perubahan gravitasi disertai perubahan posisi kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Larissa Lasalitsa dari kelompok 1 Patofisiologi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Manifestasi klinis sendiri merupakan gambaran objektif dari suatu kondisi penyakit atau kelainan medis yang terdiri dari tanda dan juga gejala. Untuk tanda sendiri merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut yang bisa kita lihat dari penderita penyakit tersebut, dan juga ada gejala yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dan biasanya hanya bisa dirasakan oleh si penderita. Nah, pada kasus kali ini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari penyakit vertigo yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tanda yang menjadi bagian dari manifestasi klinis. Untuk tanda ini sendiri biasanya bisa kita lihat dari pasien penderita. Untuk tanda dari vertigo sendiri, yang pertama yakni nystagmus atau pergerakan bola mata yang tidak normal. Nah, nystagmus ini biasanya muncul ketika gejala vertigo kambuh. Vertigo yang menyebabkan nystagmus bisa terjadi akibat sejumlah kondisi atau penyakit. Nah, di antaranya ini ada infeksi telinga. Seperti yang kita tahu bahwa vertigo ini adalah salah satu penyebabnya disebabkan oleh gangguan telinga. Lalu juga ada penyakit Meniere yang merupakan penyakit atau kelainan yang terjadi pada telinga bagian dalam yang menimbulkan gejala pusing berputar atau vertigo tadi yang nantinya akan menyebabkan nystagmus ini. Kemudian ada tumor neuroma akustik dan ada BPPV atau benign proximal positional vertigo. Nah, ini adalah maksudnya perubahan pergerakan atau posisi kepala secara tiba-tiba yang biasanya akan menimbulkan vertigo tadi. Lalu kemudian yang kedua ada berkeringat. Biasanya para pasien yang mengalami vertigo ini berkeringat dingin karena disebabkan oleh gejala pusing yang kepala berputar, lalu juga setelah itu akan mengakibatkan mereka mual dan muntah, sehingga akhirnya para pasien dari vertigo ini akan berkeringat dingin. Nah, untuk tanda-tanda selanjutnya, yang pertama adalah muntah. Nah, muntah ini disebabkan oleh gejala pusing yang terjadi pada penderita vertigo. Biasanya mereka akan menderita kepala yang terasa berputar, lalu pusing, sehingga memicu untuk mual dan terjadilah muntah tersebut. Lalu selanjutnya ada kulit pucat. Nah, kulit pucat ini, munculnya gejala pucat ini selalu mendahului mual, sedang mual selalu mendahului muntah. Nah, jadi tiap tanda dari penderita vertigo ini memiliki korelasi satu sama lain. Lalu kemudian ada gejala yang salah satu bagian dari manifestasi klinis juga. Nah, untuk gejala ini biasanya yang terasa atau dirasakan oleh penderita penyakit itu, yaitu pada kasus ini adalah penderita vertigo. Nah, biasanya gejalanya seperti mual yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mual ini disebabkan oleh gejala pusing karena berputar karena rasa kepala
seperti sedang berputar. Nah, lalu selanjutnya itu kepala berputar itu sendiri disebabkan oleh masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Nah, gangguan keseimbangan ini disebabkan oleh kelainan sentral atau otak dan telinga dalam organ ventricular. Nah, umumnya memang vertigo ini disebabkan oleh kelainan pada telinga dalam atau bagian perifer. Kemudian untuk gejala selanjutnya adalah hilang pendengaran. Nah, untuk hilang pendengaran ini ditimbulkan dari vestibular telinga yang terganggu dan juga perubahan posisi kepala tiba-tiba. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengenai BPPV yang dimana itu adalah perubahan pergerakan dan perubahan posisi kepala secara tiba-tiba sehingga juga bisa menimbulkan hilangnya pendengaran. Nah, kemudian ada tinnitus. Tinnitus sendiri atau yang bisa kita sebut dengan telinga berdenging. Tinnitus ini sendiri disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada pusat otak pengatur THT. Lalu, adapun gejala lain seperti rasa kepala ringan seperti diayun, atau terapung atau bergoyang, yang sebenarnya sulit dilukiskan dengan kata-kata tanpa gejala penyerta ini adalah merupakan salah satu gejala dari vertigo non-sistemik. Nah, biasanya diduga karena disebabkan oleh kelainan sistem vestibular sentral. Kemudian adapun gejala-gejala lain yang menjadi tanda untuk dianjurkannya segera mau penderita ke dokter gitu, karena pada dasarnya vertigo ini perlu mendapatkan penanganan dengan segera, karena jika tidak kondisinya akan dapat memburuk dan membahayakan penderitanya. Nah, misalnya seperti ketika anggota tubuh itu terasa lemah, lalu penglihatan berbayang, penurunan kesadaran, respon melambat, kesulitan berjalan, demam, dan bahkan hingga kesulitan berbicara. Nah, itu harus segera ditangani oleh dokter jika kita melihat mungkin penderita vertigo yang sudah mencapai gejala seperti itu, maka segeralah untuk diberikan penanganan yang tepat oleh tim medis. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai manifestasi klinis. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nadia Dwi Yasmin akan memaparkan sedikit tentang komplikasi pada vertigo. Yang pertama, vertigo yang disebabkan oleh penyebab sentral seperti stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke dalam otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak dapat mendapatkan asupan ke oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada area otak yang berdampak akan segera mati. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Sel otak menyebabkan bagian tubuh yang dikendali oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Penanganan medis harus segera diberikan karena merupakan penyebab yang dapat mengancam nyawa. Yang kedua yaitu hipertensi juga. Hipertensi adalah kondisi yang mengakibatkan komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri atau pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Dan juga vertigo akan menyebabkan komplikasi berupa penurunan kualitas hidup akibat masalah mobilitas dan ketidakmampuan untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sri Nur Aini dari kelompok 1 Patofisiologi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis vertigo. Kata diagnosis sendiri merupakan penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti ataupun memeriksa gejala-gejalanya. Di dalam diagnosis vertigo ada 3 pemeriksaan. Yang pertama ada anamnesis, lalu ada pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.
Diagnosis yang pertama ada anamnesis. Anamnesis sendiri merupakan cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik langsung pada pasien maupun pada orang tua atau wali pasien. Anamnesis kepada pasien yang diduga vertigo yang pertama ada pada anamnesis ini ditanyakan bentuk vertigonya, apakah vertigonya melayang, goyang, berputar 7 keliling, rasa seperti naik perahu, dan sebagainya. Lalu ditanyakan keadaan yang memprovokasi timbulnya vertigo seperti perubahan posisi kepala dan tubuh, keletihan, dan ketegangan. Lalu ditanyakan profil waktu vertigo, apakah timbulnya akut atau perlahan-lahan, apakah hilang timbul, apakah paroksismal, apakah kronik, apakah progresif atau membaik. Lalu ada gangguan penyakit lainnya. Pada anamnesis juga ditanyakan apakah ada gangguan pendengaran yang biasanya menyertai atau ditemukan pada lesi alat vestibuler atau vestibularis, penggunaan obat-obatan seperti streptomycin, kanamisin, salisilat, anti malaria, dan lain-lain yang diketahui ototoksik atau vestibulotoksik. Dan adanya penyakit sistemik seperti anemia, penyakit jantung, hipertensi, hipotensi, penyakit paru, dan kemungkinan trauma akustik. Lalu diagnosis yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dapat mengarahkan diagnosis vertigo dapat diringkas dalam mnemonic HINTS, yaitu Head Impulse, Nystagmus, dan Test of Skill, yang memberikan nilai informasi sebagai berikut. Yang pertama, Head Impulse adalah pemeriksaan dengan melakukan gerakan tiba-tiba dan menghentak posisi kepala. Pasien dengan posisi duduk tegak, mata terfiksasi pada hidung, pemeriksa, kemudian pemeriksa secara tiba-tiba menggeleng kepala pasien ke kanan, kemudian balik ke posisi asal, ke kiri, dan kemudian balik ke posisi asal. Hasil yang positif di mana mata gagal terfiksasi pada pandangan lurus ke depan memberikan hasil yang sugestif vertigo perifer. Sebaliknya, bila mata terfiksasi atau refleks vestibulo-cochlear, maka memberikan hasil yang sugestif vertigo sentral. Lalu yang kedua ada nystagmus. Tanpa menggerakkan kepala, pandangan pasien diminta untuk mengikuti jari pemeriksa untuk melihat ke arah kanan dan kiri, nilai ada tidaknya nystagmus horizontal, vertikal, atau rotasional. Lalu yang terakhir ada test of skill. Pada posisi duduk, mata kanan dan kiri pasien ditutup dan dibuka secara bergantian. Pada saat mata dibuka setelah ditutup, bila timbul deviasi vertikal, maka sugestif vertigo sentral. Lalu diagnosis yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk vertigo adalah yang pertama ada elektroensefalografi atau EEG. Salah satu penyebab utama vertigo adalah adanya gangguan pada otak. Tes ini menggunakan alat berupa piringan berukuran kecil yang diletakkan di sekitar kepala atau elektrode yang berfungsi untuk mengamati aktivitas listrik di dalam otak. Lalu yang kedua ada tes pendengaran. Dalam tes pendengaran, pasien akan diminta untuk mendengarkan suara yang diputar pada earphone. Volume dan nada suara akan diatur berbeda-beda. Tes pendengaran berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan pada telinga yang dapat menimbulkan gejala hilang pendengaran atau vertigo. Lalu yang selanjutnya ada tes darah. Dokter akan mengukur jumlah sel darah merah dan putih dalam tubuh pasien. Apabila jumlah sel darah tidak normal, hal itu dapat menandakan adanya gangguan pada tubuh seperti
peradangan atau infeksi yang dapat menjadi penyebab vertigo. Lalu yang selanjutnya ada posturografi. Tes ini menggunakan alat khusus di mana pasien akan berdiri pada alat tersebut tanpa alas kaki dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Selanjutnya, alat akan menjalankan sebuah simulasi untuk mendeteksi bagian tubuh yang bermasalah yang memicu timbulnya vertigo. Lalu yang terakhir ada tes pemindaian. Pada kasus tertentu, dokter akan menyarankan CT scan atau MRI guna mendeteksi masalah pada otak. Baiklah, rekan-rekan, ada beberapa fakta yang perlu diketahui sebelumnya. Yang pertama ini, diketahui bahwa vertigo ini merupakan suatu gejala atau sindrom dan bukan merupakan suatu penyakit. Kemudian yang kedua, vertigo ini dapat terjadi akibat gangguan keseimbangan pada sistem saraf vestibular yang mana merupakan indera keseimbangan dan gerak manusia yang berperan aktif dalam dan bertanggung jawab terhadap orientasi tubuh dan ruangan, kemudian berperan aktif dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh serta mengkoordinasi dan lain-lain, ataupun merupakan gangguan yang terjadi dalam sistem saraf pusat. Kemudian yang ketiga, selain dapat terjadi akibat gangguan keseimbangan pada sistem saraf vestibular atau sistem saraf pusat, juga dapat terjadi pula akibat gangguan pada alat keseimbangan tubuh, antara lain reseptor pada visual yaitu retina, kemudian vestibulum yaitu kanalis semicircularis, dan proprioseptif yaitu tendon, sendi, dan sensibilitas dalam. Kemudian yang keempat, diketahui bahwa vertigo ini bukan merupakan suatu penyakit tersendiri, melainkan gejala dari penyakit yang letak lesi dan penyebabnya ini berbeda-beda. Dan yang kelima, yaitu bagi penderita vertigo harus atau perlu dilakukan anamnesis sebelum melakukan pengobatan. Anamnesis dan pemeriksaan yang cermat dan terarah ditujukan untuk menentukan bentuk vertigo, kemudian letak lesi, dan penyebabnya. Ada beberapa penyebab umum dari vertigo ini. Yang pertama, ada masalah yang biasanya terjadi di telinga atau infeksi pada telinga bagian tengah dalam, kemudian sehingga mengakibatkan hilangnya keseimbangan. Yang kedua, terjadi masalah di otak yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan tubuh. Yang ketiga, terjadinya pertumbuhan tulang abnormal secara tidak terkendali. Kemudian yang keempat, dapat terjadi akibat adanya atau sebelumnya mengalami pukulan atau beberapa pukulan sehingga menyebabkan infeksi berulang. Yang kelima ini terjadi tumor, dan keenam ada multiple sclerosis yang merupakan salah satu jenis penyakit autoimun yang mana ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya menjaga atau melindungi tubuh dari serangan kuman atau penyakit dari luar, dan malah yang terjadi adalah menjadi terlalu aktif dan akhirnya menyerang tubuh sendiri. Tubuh yang diserang ini menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf atau mielin.
Hal ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Nah, jadi yang biasa menyebabkan rasa pusing atau vertigo ini disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan saraf pusat. Kemudian ada beberapa kondisi lain yang menjadi penyebab vertigo. Yang pertama ada cedera pada kepala. Kemudian biasanya sehabis melakukan operasi telinga sering terjadi vertigo. Kemudian akibat efek samping. Dan yang terakhir kebocoran pada daerah dari daerah telinga.